Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku mahasiswa yang berbahagia, mahasiswa Universitas Terbuka yang di sini yaitu di bawah pemangkuan PBJ Malang, bawah pemangkuan PBJ Malang. Selamat belajar bersama saya nanti di masa kuliah 2021.2 yang nanti akan kita lalui selama 8 kali pertemuan. Tolong teman-teman semua kamera dinyalakan, sehingga kita bisa interaktif, bisa aktif panjenengan dengan saya di dalam mengikuti perkuliahan ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dahulu. Semoga selama perkuliahan 8 kali pertemuan ini membawa manfaat barokah untuk kita semua. Monggo dipimpin doa. Itu siapa itu Mas Bayu Gandung. Mas Bayu Gandung. Halo, halo Mas Bayu. Oke, siap. Mas Bayu, ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelas. Oh, pas Mas Bayu sendiri ketua kelasnya. Oke, siap. Monggo Mas Bayu dipimpin doa. Terima kasih Mas Bayu yang selama nanti 8 kali tutorial di kelas ini Mas Bayu dipercaya sebagai ketua kelas. Nanti ada apa-apa saya langsung komunikasi dengan jenengan baik melalui Jepri maupun melalui WA Group. Nah, untuk mengkoordinir, mengkondisikan teman-teman karena perkuliahan di Universitas Terbuka ini sifatnya online, jarak jauh, sehingga butuh keaktifan kita semua. Nah, itu. Terima kasih Mas Bayu yang sudah memimpin doanya. Mari kita lanjut. Saya ingin perkenalan dahulu. Nah, ini nama saya Sutresno, SPD SMSI. Ini mohon maaf kalau di kepegawaian hanya SH dan MSI karena SPD-nya waktu itu tidak diakui di kepegawaian ya, walaupun saya alumni IKIP. Nah, ini teman-teman, itu tempat lahir saya, itu pekerjaan saya. Nah, ini alamat saya. Monggo kalau mampir di Desa Jekek, Kecamatan Baron. Nah, untuk email ini nanti sangat membantu kita di dalam perkuliahan online. Di dalam perkuliahan online ini sangat membantu di samping WA Group. Nanti mungkin saya karena WA Group kalau tugas terlalu banyak, LMS juga begitu. Nah, nanti saya bantu dikirim di email. Nah, ini teman-temanku. Lanjut kita absensi dulu ya. Kita absensi dulu. Ayo kameranya dinyalakan semua sehingga saya tidak bicara dengan laptop saja. Tidak bicara dengan laptop. Saya mulai ini Mas Adi. Mas Adi siapa ini? Adi Nugroho Susilo dari abjad A dulu. Oke, makasih. Mbak Afines Pangesti Nandasari. Oke, makasih. Ayo kameranya Mbak Afines. Mbak Alfani Audira Mega Maharani. Saya centang ya, saya centang. Mbak Karisma Iva Datir Rosida, ya. Dita Tri Viawanti. Oke, Ike Bayu Gandum Prasojo. Oke, Muhammad Galif Rakita. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman mengikuti perkuliahan secara online ini enjoy sehingga nanti kita saling mengisi, saling mengingatkan dan sebagainya. Mas Bayu nanti sebagai koordinator kayak barang aja. Oke, monggo teman-teman, ayo dinyalakan kameranya semua sehingga kita bisa proaktif, bisa aktif di dalam perkuliahan ini. Teman-teman, saya sangat bangga salut dengan panjenengan karena apa? Sudah menjadi pilihan panjenengan Universitas Terbuka.
universitas terbuka. Yang mana di universitas terbuka ini merupakan perguruan tinggi negeri, PTN, didirikan sama pemerintah tanggal 4 September 84. Nah, baru saja kita ulang tahun ya, kemarin di Natalis, baru saja kita ulang tahun sebagai institusi penyelenggara PTJJ. Nah, jadi sebelum dulu banyak universitas yang membuka cabang itu, UT mempelopori di bawah Kemendikbud mempelopori perkuliahan secara jarak jauh. Nah, sekarang di tempat kita di Nganjuk ini di Kediri ada Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Nah, itu juga niru kita universitas terbuka dengan sistem perkuliahan jarak jauh. Cuma kalau Universitas Brawijaya yang di Kediri dilakukan secara online. Nah, baik teman-teman, nah ini sebelum kita mulai perkuliahan saya ingin cerita sedikit tentang kata. Nah, tentang kata cerita kata kecil. Nah, pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil yang berlomba-lomba. Nah, perlombaannya tidak main-main, yaitu mendaki menara yang tinggi. Nah, mendaki menara yang tinggi. Apa yang ada di benak panjenengan? Mampukah si kata-kata kecil itu sampai ke menara yang tinggi? Nah, ayo, ada. Monggo Bu Siti Aminah, Mbak Siti ya. Nggak enak kalau saya panggil Bu, dengan mahasiswa saya. Ya, Bu Siti Aminah, mampu enggak? Oh ya, enggak mampu. Ayo Mbak Afines. Terima kasih, mampu. Ayo. Mas Adi, mampu. Oke, terima kasih. Nah, nanti kita ikuti cerita berikutnya. Nah, penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat pada peserta. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Wah, jelas iku gak iso iku. Wah, apa yo iso sampai dhuwur dan sebagainya. Apa bisa sampai atas? Wah, kata itu cuma binatang kecil, itu nggak nyampe atas. Nah, ini. Nah, nanti untuk cerita selanjutnya nanti akan kita sambung pada sesi-sesi berikutnya. Teman-teman, sebelum jadi rame di apa karena ada kata ya, jadi rame jadi kata. Nah, ini teman-teman, kita akan berkomitmen sebelum melakukan perkuliahan secara online ini minimal yang paling pokok yang pertama, selama perkuliahan tidak boleh sambil makan, sambil minum, apalagi sambil rokok, berpakaian rapi ya, berpakaian rapi seperti tatap muka biasa. Nah, ini lalu berikutnya mematikan unmute ya, unmute suara sehingga tidak mengganggu di dalam masa perkuliahan. Ini tolong. Terus berikutnya yaitu berkomitmen mengikuti selama 8 kali pertemuan. Ini harus karena kita secara online ya, diusahakan harus semua. Nah, tuh. Nah, ini teman-teman, nanti kita akan, nah ini ini adalah semangat menggelora. Nah, ini teman-teman, nanti kita akan belajar di PKN DSD ini lebih banyak pada ini, cinta tanah air, menghargai orang lain dan sebagainya. Nah, ini kita nanti juga akan belajar toleransi beragama, lalu mengakui kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini kita juga akan belajar hukum, apa saja lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Kita juga akan sekelumit KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, PT-UN. Nah, ini. Nah, baik teman-temanku yang saya hormati, saya banggakan, berbahagia panjenengan sudah bersama kami di Universitas Terbuka di PBJ Malang ya, sebagai pilihan panjenengan. Semuanya sama, UPBJ semuanya sama ya, UPBJJ semuanya sama, bisa Malang, bisa Surabaya. Nah, dan yang banyak daftar di tempat saya juga ada yang dari Surabaya, ada dari Madiun. Padahal Madiun itu
ikut Surabaya, nah, Jombang. Nah ini nggak apa-apa, kita fasilitasi karena kita universitas negeri yang bisa membawai semuanya di kepentingan mahasiswa, kebutuhan mahasiswa. Kita akan belajar di mata kuliah pembelajaran PKN DSD PDK GK 4201. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Baik, ada? Tidak ada. Terima kasih. Tolong di-unmute itu Mbak Afines. Tolong di-unmute. Berisik, berisik karena apa? Suara rumah jenengan kelihatannya pinggir jalan raya, sehingga suara mobil, motor masuk ke sini. Ini pembelajaran PKN DSD PDGK 4201. Apa sih yang ada di benak panjenengan? Kenapa penting adanya pembelajaran PKN DSD? Ayo siapa? Oke, Mas Adi Waskito, monggo. Sekelumit saja. Siap, terima kasih Mas Adi. Ya, dari Mas Adi disebutkan bahwa pembelajaran PKN DSD ini untuk membentuk manusia seutuhnya, moral maupun kemampuan kognitifnya. Nah, ini. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembelajaran PKN DSD terdiri dari 12 modul. Nah, ini 12 modul. Nah, ini yang kita akan bicarakan adalah modul pertama. Peta konsepnya seperti ini. Di modul 1, hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, itu ada KB1, yaitu hakikat, fungsi, dan tujuan PKN DSD. Lalu KB2, ruang lingkup PKN DSD, KB3, tuntutan pedagogis PKN DSD. Nah, ini ada 3 KB. Nah, ini teman-teman, sebenarnya PKN DSD itu belum muncul, belum ada sebelum tahun 1968. Dulu masih tergabung di pembelajaran umum di SD. Nah, baru tahun 68 itu muncul yang namanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, lalu berubah menjadi PMP, Pendidikan Moral Pancasila, lalu PMPKN, ini di SPG tahun 68, lalu di PPSP, nah itu juga pernah ada. Ini menurut Sumantri ada kewargaan negara, ada kewarganegaraan. Kalau kewargaan negara itu lebih bersifat pada good citizen. Kalau kewarganegaraan lebih bersifat pada legal standing, kedudukan seseorang itu sebagai WNI atau WNA. Ini hakikat PKN, yaitu agar manusia dapat memahami warga negara Indonesia, hak dan kewajibannya, cerdas, terampil, dan berkarakter. Ini fungsi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ini pendidikan kewarganegaraan, dasar hukumnya itu Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 20, dan Undang-Undang 19. Nah, pluralistik uniter, apa maksudnya itu? Nah, siapa ini? Mas Bayu, monggo. Oke, terima kasih. Ya, kebinekaan, tunggal-ikaan, kemajemukan. Nah, itu ini endingnya nanti yaitu kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagian integral dari masyarakat global yang damai. Sekolah sebagai wahana pedagogis pengembangan wawasan, sikap, keterampilan, dan hidup bermasyarakat. Nah, itu teman-temanku, di pertemuan kali ini nanti tugas saya kirim di LMS ya. Tugas saya kirim di LMS, tolong nanti dijawab di situ, kita diskusi di situ. Nah, teman-temanku, tugasnya adalah tolong sebutkan hakikat, fungsi, tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Nah, ini terima kasih semuanya yang pada saat ini sudah aktif di dalam pembelajaran ini. Pembelajaran ini selalu semangat untuk keberhasilan kita bersama. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan pada jam yang sama, pada gelombang yang sama.
tolong nggak usah pindah frekuensi. Nah, sebelum perkuliahan tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya, baik itu paketan dan sebagainya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli molas. Ini. Ya, jauh sih.